Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ingkang kinurmatan Ibu dosen mentor Ibu Manikowati Soduratna, ingkang kula hormati Bapak Kepala Sekolah Mentor saking SD Negeri 3 Mujul Kecamatan Jaten, Bapak Judi Sutrijono SPD MPD, Bapak Ibu sedaya BCKS saking Kabupaten Karanganyar ingkang tansah kula tresnani. Sumangga ingkang sepisan kita tansah ngaturaken raos puji syukur. Alhamdulillahirabbil alamin dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten rahmat hidayah saha kenikmatan arupi kesarasan, keselamatan, rezeki ingkang kathah lan ugi kesempatan. Pramila wonten wekdal menika kita saged nggih menika nindakaken sedaya jejibahan kanthi kawontenan wilujeng sehat walafiat boten wonten alangan setunggal menapa. Allahumma amin. Monggo kalih selawat salam ugi kaaturaken dumateng junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang mangke tansah kita tenggo syafaatipun wonten ing yaumul qiyamah mangke. Ing mriki badhe kula aturaken menggah adicara ingkang badhe lumampah wonten ing enjing menika. Adicara ingkang sepisan nggih menika pambuka kalajengaken atur pambagya angka kalih sambutan atur materi saking Bapak Judi Sutrijono SPD MPD. Angka 3 atur tanggapan utawi pandangan. Angka sekawan penutup. Lumampah dumateng adicara ingkang sepisan nggih menika pambuka, sumangga kita bikak sareng-sareng kanthi waosan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi kanthi tulusing manah atur waosan bismillahirrahmanirrahim sedaya adicara lumampah sae lancar slamet wilujeng mboten wonten alangan setunggal menapa. Kajengaken atur pambagya kula ing mriki ingkang dados sulih atur saking kelompok sekawan ngaturaken wilujeng rawuh saha matur nuwun dumateng Bapak Judi Sutrijono SPD MPD saking SD Negeri 3 Mujul nggih menika selaku sesepuh wonten SD menika ingkang sampun longgaraken wekdalipun saha ninggalaken sedaya kerepotan wonten dalem lan ugi pakaryan sosial wonten lingkungan masyarakat kangge ngrawuhi undangan dinas nggih menika rawuh wonten adicara injil menika. Kalajengaken adicara angka kalih saderengipun Bapak Judi menika matur sumangga sareng-sareng kita sedaya nembang lagu dolanan nggih. Bu Sita awiti nggih. Siji loro telu asane sedekku mirengake Pak Judi ingkang badhe paring ilmu lajeng papat nolih limo lenggahe sing tata ayo padha ndedonga Bapak Ibu lulus sedaya. Kangge present sebagai mboten sepaneng nggih. Kalajengaken adicara angka 3 nggih menika atur materi babagan praktek baik dengan stakeholder membangun jejaring meningkatkan kompetensi PTK ingkang badhe kaaturaken saking Bapak Judi Sutrijono SPD MPD saking SD Negeri 3 Mujul. Wekdalipun Bapak Judi mangke kalih dasa menit. Wekdal menika kula aturaken. Sumangga Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu pengajar, Ibu Manikowati sama Ibu Tana Juwita. Yang saya hormati Bapak Ibu guru, calon kepala sekolah. Di sini saya diberi tugas ya selaku mentor
Tapi sebelumnya ingin berkenalan dulu, ya. Perkenalkan, saya Judi Sutrijono dari SDN 03 Brujul, ingin berbagi praktek baik untuk rumah saya, asli saya itu di Karanganyar Kota di selatan Taman Pancasila. Pernah ke sana ya? Di depan bakso Katrem itu rumah saya. Ya. Tapi sekarang sudah hijrah ke Sukarjo, yaitu di Polokarto, tepatnya di Kersan, Jatisobo. Jadi di arah Ngalung ke arah barat, nanti ada perkebunan hortikultura, saya timurnya. Terus yang dari arah SDN 03 Jaten ke arah selatan Notok, nanti belok ke kiri sudah sampai di situ. Itu tempat tinggal baru saya. Baiklah, langsung saja. Ini mulai dari pukul 9:04 ya, kita mulai saja untuk praktek baik saya. Ini pernah saya lakukan selama saya juga ikut diklat di PM kemarin. Jadi nggak usah repot-repot, saya sadu saja untuk saya berbagi dengan panjenengan. Mohon nanti kita di sini, pengambil saya juga bisa mengetahui panjenengan ada yang sudah menjadi kepala sekolah, berhubung ada aturan yang baru, mungkin panjenengan juga selaku kepala sekolah, kita sharing ya, tidak menggurui. Untuk yang mereka yang Bapak Ibu guru baru, kita di sini juga berbagi ya, agar nanti di sini saling menimba ilmu, saling mengembangkan apa yang kita punya di SD masing-masing. Mungkin di situ ada persamaan atau mungkin tidak, kita bisa bersama-sama tukar ilmunya, ya, pengalaman juga. Baiklah, langsung saja ini. Nah, ini siapa ini? Ini judul saya optimalisasi komunitas belajar sekolah untuk meningkatkan pembelajaran mendalam. Kemarin pada waktu diklat saya menggunakan judul ini dan saya praktekkan di sekolah saya. Ya, di sini nanti saya ingin mengoptimalkan kombel di sekolahan, karena disitulah kita dengan Bapak Ibu guru untuk bisa lebih dekat lagi mengadakan refleksi atau mungkin evaluasi, atau mungkin ada kesulitan pada waktu pembelajaran, sehingga kita selalu sharing, koordinasi dan mencari solusi bersama-sama. Kalau tidak ada pemecahan masalah jalan buntu, kita cari narasumber yang lebih berkompeten. Ini tujuan saya ingin mengangkat kombel di sekolahan. Tujuannya untuk meningkatkan kompetensi Bapak Ibu guru. Baiklah, langsung saja yang di sini nanti saya menggunakan inquiry kolaborasi, ya. Jadi ada beberapa tahapan yang perlu kita perhatikan. Ini untuk tujuan utama daripada optimalisasi kombel untuk peningkatan kompetensi PTK ini. Saya tujuan utama ini kombelnya gunanya mengembangkan kombel yang fokus pada praktek pembelajaran mendalam. Jadi ini kombel sebagai wadah ya, wadah atau tempat kita untuk berkolaborasi di situ. Kemudian kompetensi guru. Ini meningkatkan kompetensi guru dalam menerapkan strategi inquiry kolaborasi, problem solving dan project basic training. Di sini nanti dalam pembelajaran kita menyesuaikan dengan strategi tersebut, ya. Yang sesuai yang mana. Kemudian dampak nyata di sini untuk mengoptimalkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa. Otomatis ya, kita selaku guru pasti kita yang kita tekankan adalah kualitas pengajar. Sesuai dengan di rapor pendidikan ada
indikator meningkatkan kualitas pembelajaran. Ya, jadi ini pada kompetensi gurunya atau mungkin muridnya. Maka ini kita di sini berhubungan langsung dengan Bapak Ibu guru, otomatis kita tingkatkan Bapak Ibu guru kita. Ya, tujuannya ini ada 3 poin ya. Mobilnya, kompetensi guru dan dampak nyata. Langsung saja untuk pendahuluan. Ini kondisi sekolah saya, itu kondisi aktual SDN 3 Brujul. Itu ada 8 guru ya. Dari 8 guru tersebut ada 3 guru yang penguasaan IT-nya kurang. Jadi otomatis dalam pembelajaran juga akan berpengaruh pada kelancarannya dia untuk mengajar atau mungkin yang lainnya kaitannya dengan digital. Okay. Kemudian kondisi ideal dan kesenjangan pembelajaran harus selaras dengan keterampilan abad ke-21. Okay. Harus berpikir kritis, kreatif, kolaboratif dan komunikatif. Okay. Kesenjangan ini terjadi karena kesulitan guru dalam IT dan merancang pembelajaran interaktif atau kolaborasi. Kami mengambil solusi dari kedua tersebut, ya, kondisi aktual yang ada di sekolah saya, kemudian kondisi ideal itu pasti kita bandingkan, pasti ada kekurangan ataupun tantangan. Maka itu perlu ada solusi. Ya. Di sini solusi saya untuk SDN 3 Brujul mengembangkan komunitas belajar sekolah sebagai wadah kolaborasi guru dalam berbagi praktek baik, refleksi dan lesson study. Langsung lanjut kemudian setelah diadakan kompetisi tersebut kita punya ada suatu harapan ataupun progres atau mungkin hasilnya nanti. Ya. Program ini menargetkan peningkatan signifikan dalam partisipasi guru, penyusunan perangkat ajar, implementasi di kelas, dan refleksi berkelanjutan. Ya. Kemudian ini partisipasi Kombel, saya menargetkan 80%. Saya tidak berani 100% karena kita selaku guru, kita selaku warga sekolah pasti punya kepentingan. Ya, kepentingan. Pasti kalau pada saat Kombel tersebut dijadwal, kemungkinan ada yang pamit, mungkin ya. Kalau semuanya hadir, alhamdulillah. Tapi terkadang juga ada berbenturan dengan kegiatan Bapak Ibu guru. Misalnya, Pak, hari ini saya juga ada KKG. Kemudian ada lagi, Pak, saya ada tugas bos di Korwil gitu. Nah, maka dari itu saya menargetkan 85%. Ya, target guru aktif dalam partisipasi kegiatan Kombel tersebut. Kemudian perangkat ajar, saya menargetkan 75% karena di sini target guru mampu menyusun perangkat ajar berbasis pembelajaran mendalam. Karena di situ guru saya kan ada 3 yang IT-nya masih kurang. Berarti tidak saya 100%. Maksud saya gitu ya. Saya tidak pahami. Kemudian 75% implementasi di kelas. Ini implementasi penerapan pengajaran di kelasnya. Kemudian 75% refleksi dan tindak lanjut. Setelah nanti implementasi, kita lakukan refleksi. Di sini target guru melakukan refleksi dan tindak lanjut untuk peningkatan kualitas. Mungkin di situ ada kekurangan ataupun apa yang lebih bagus. Di situ nanti Bapak Ibu guru dan kepala sekolah bisa komunikasi. Mungkin dari Ibu guru sendiri atau Bapak Guru sendiri setelah mengajar pasti merenung ada kekurangan tidak. Nah, seperti itu ya. Ada penilaian sendiri di situ. Kita lanjut. Laporan kegiatan tahap akses ini ya. Ini akses itu mengidentifikasi ya. Tahap akses mengidentifikasi kebutuhan, tantangan dan peluang dalam mengimplementasi pembelajaran mendalam, tantangan dan kebutuhan. 3 guru kurang menguasai IT.
membatasi perangkat ajar digital. Tadi sudah saya jelaskan. Sebagian guru masih menggunakan metode konvensional, ya. Masih lama ini cara mengajarnya. Keterampilan 4C siswa belum optimal. Terus kemudian perlu pendampingan berkelanjutan untuk penguatan IT dan strategi inovatif. Nah, peluang saya ya di sini tadi ada tantangan dan kebutuhan. Peluang saya mempunyai kekuatan juga yang lainnya untuk menutup kekurangan tersebut, yaitu mayoritas guru saya itu ada 5 guru dari 8 tersebut sudah menguasai IT. Kemudian guru memiliki kemauan belajar yang lebih baik daripada mereka, ya, lebih tinggi. Sekolah telah membentuk Kombel untuk guru. Kemudian Kombel menjadi wadah diskusi berbagi praktek baik dan lesson study. Nah, kesenjangan muncul menjadi dasar untuk merancang program optimasi Kombel. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian, setelah akses kita lanjutkan ke selanjutnya desain. Kita strategi kita dalam melaksanakan. Kita rancang dulu, ya. Perencanaan saya itu pertama menganalisis kebutuhan Bapak Ibu guru. Ya, tadi ada komunikasi. Kalau kekurangannya apa di kelas-kelas tersebut, kemudian kita rekap seperti itu. Jadi kita mendapatkan masukan dari Bapak Ibu guru yang kebutuhannya apa pada waktu mengajar itu, kekurangannya apa. Membentukkan tim pelaksana Kombel. Di sekolah saya sudah terbentuk Kombel sebelum PM berjalan. Jadi saya sudah lebih dulu melaksanakan Kombel, ya, karena di situ ada guru, ya, yang sebagai koordinator kelas bawah dan koordinator kelas bawah. Jadi saya pakai dua yang menjadi pembantu saya. Kemudian penyusunan panduan maksudnya panduan Kombel, ya. Jadwalnya sudah disusun bersama, mulai bulan apa sampai bulan apa itu sudah di rembuk bareng, ya, agar nanti tidak berbenturan dengan kegiatan yang lainnya. Topiknya nanti apa gitu juga. Kemudian penguatan kapasitas workshop, ya, kita melaksanakan di situ ingin melaksanakan workshop. Nah, maksud saya di sekolah saya sendiri workshopnya bukan workshop besar, ya, workshop mini ini. Penyusunan dalam arti di sini peningkatan Kombel disebut yaitu penyusunan RPP. Zamannya guru kan harus membuat RPP untuk untuk pegangan, ya, berbasis pembelajaran mendalam. Penyelenggaraan peer teaching, ya, peer teaching dan coaching sejawat. Di sini setelah ada workshop nanti narasumbernya bisa dari guru saya sendiri atau dari guru luar atau mungkin dari narasumber yang lainnya. Kemarin pada waktu workshop itu berhubung SD saya itu dapat boskin, saya selaku kepala sekolah dan ada 2 guru yang untuk ikut diklat di situ. Jadi di sini ada yang guru kelas bawah dan guru kelas atas itu untuk sebagai narasumber. Kemarin dapat pengetahuan dari sana atau keterampilan dari sana untuk diimbaskan kepada Bapak Ibu guru yang lainnya. Setelah itu diberikan pelatihan, kemudian Bapak Ibu guru tersebut setelah bisa kita adakan peer teaching, ya, micro teaching dalam arti belajar dengan Bapak Ibu guru sendiri. Ada yang jadi guru, ada yang jadi murid bergantian. Di situ akan mengetahui mana yang kurang, mana yang sudah bagus, ya. Kemudian pelaksanaan lesson today sama, ya. Ini belajar sama untuk mengadakan refleksi. Bapak Ibu sekalian, untuk indikator keberhasilan seperti tadi, ya, partisipasi guru 80%, penyusunan RPP 75%, implementasi RPP 75%, peningkatan keterampilan 4C, ini target kami. Kemudian selanjutnya strateginya sudah kita laksanakan dengan implementasi. Nah, ini implementasi pelaksanaan program. Pertemuan rutin Kombel, ya, sudah saya jadwalkan. Kita dari desain tadi programnya sudah kita buat bersama agar nanti
bisa berjalan sesuai dengan jadwal. Dan Bapak Ibu guru yang sudah belum mempunyai jadwal nanti bisa menyesuaikan jadwal tersebut. Untuk di situ pertemuan Kombel bisa diskusi, bisa berpraktik baik, dan lesson study sebagai wadah pengembangan strategi pembelajaran. Kemudian melaksanakan workshop penyusunan RPP secara kelompok, penyusun perangkat ajar berbasis pembelajaran mendalam. Di sini yang sebagai narasumber, kemarin saya sempat 2 kali melakukan workshop di sekolah saya sendiri. Itu guru saya sebagai narasumber, kemudian saya mendatangkan juga narasumber dari yang lainnya untuk sebagai istilahnya penambahan ilmunya dari luar. Kemudian kami juga mengadakan workshop mengundang SD sekitarnya. Kemarin sama saya berhubung satu rantai dengan Bu Hendrik, SD 2 Brujul, SD 1-2 saya untuk ajak, saya sharing ilmunya, saya berbagi. Kemudian ternyata dari pihak Dabin itu juga menghendaki untuk guru saya sebagai narasumber untuk menularkan di situ, karena yang di SD di Kecamatan Jaten itu yang dapatkan boskin hanya 3, tapi satunya berhubung SD yang gemuk, dalam arti banyak muridnya, banyak dananya. Itu yang dapat itu SD Ringo 3, Surabaya 2, SD Brujul 3, dan Jaten 3, 4 tersebut. Yang jadi narasumber itu di Dabin guru saya Bu Ratna sama Bu Restu Wisayati. Kemudian lain waktu juga diminta lagi untuk di Dabin berikutnya untuk memberikan penularan juga. Ini sebagai peluang saya punya guru yang berkompeten. Ini sudah BTC tadi sudah saya jelaskan, juga implementasinya, juga penerapan pembelajaran di kelas. Otomatis kalau di kelas itu dilakukan observasi atau supervisi. Di situ Bapak Ibu guru pasti tidak akan grogi lagi karena tadi sudah belajar bersama teman-temannya tadi. Di sini saya menanamkan supervisi itu tidak mencari kesalahan. Saya menanamkan kita di situ adalah untuk memperbaiki. Saya memperbaiki kekurangan guru apa, kita cari solusinya. Pasti ada refleksi, kita adakan refleksi setelah pembelajaran agar nanti langsung mengetahui kekurangannya. Jadi pada waktu tersebut dicatat, diadakan, dikombel lagi, diutarakan bersama-sama Bapak Ibu guru yang lain, kita lakukan solusinya di kombel tersebut. Nanti kita coba seperti itu lagi. Kemudian lanjut saja untuk tahap measure, reflect, dan change. Ini evaluasi, refleksi, dan tindak lanjut. Kelihatan buatan Pak Bu ini di tulisan saya ini di sana. Kelihatan ya? Terima kasih. Evaluasi dan refleksi memastikan program berjalan efektif dan berkelanjutan. Jadi di sini Kombel tidak berhenti program selesai, tidak, tetapi kita mengadakan evaluasi, kita bentuk lagi tema yang baru lagi yang perlu kita tingkatkan apa sesuai dengan rapat pendidikan panjenengan yang kira-kira perlu dibahas. Yang sudah bagus kita pertahankan, yang kira-kira di situ muncul kekurangan rapat pendidikan panjenengan, di situ kita tingkatkan. Kita cari solusi bersama di Kombel sebagai wadah tempat kita untuk bersama-sama dengan Bapak Guru untuk mencarikan peningkatan atau mencari solusi di situ. Supervisi akademik kemarin sudah berjalan, ada sedikit demo bisa dilihat oleh guru-guru ibu kepala sekolah kelompok 4 situ. Mungkin ada video di situ sedikit. Bisa berbagi. Kemudian juga ada observasi. Ini menjadi kesatuan supervisi oleh kepala sekolah tersebut, ada observasi pengamatan juga di situ. Terus pengisian instrumen juga ada di situ. Jadi ada keterkaitan antara measure, refleksi, itu ada keterkaitan. Refleksi
individu guru. Pasti nanti ada komunikasi dengan bapak kepala sekolah untuk saya menanyakan setelah mengajar rasanya gimana Bu? Oke. Ada rasa bagaimana? Kemarin sudah seperti itu juga. Terus yang perlu ditingkatkan apa? Terus dikembangkan apa? Gitu sudah. Terus murid-murid bagaimana? Sudah saya tanya juga. Gimana anak-anak? Dengan adanya Smart TV sama LCD, enak yang mana? Ada yang bilang Smart TV, ada yang bilang ada yang LCD juga. Tapi anak-anak berbeda-beda. Tapi kebanyakan lebih enak pada Smart TV. Anak-anak bisa melakukan sendiri dengan bimbingan Bapak Guru dan lebih termotivasi lagi untuk melaksanakan pembelajaran dan lebih giat lagi. Karena situ fokusnya pada anak yang lebih aktif, gurunya hanya untuk memfasilitasi saja. Untuk cek ada tindak lanjut revisi RBP. Kalau di situ nanti refleksinya ada sesuatu kekurangan, pasti ada revisi perbaikan ya agar nanti di kemudian hari dalam menyusun RBP lebih bagus lagi. Ya. Mungkin strateginya, medianya, atau mungkin yang lainnya. Saya juga berharap kepada guru saya kalau mengajar jangan hanya di kelas saja. Bisa di luar sekolahan agar lebih nyata kita dengan kehidupan nyata tersebut anak lebih senang karena di luar juga bebas tapi anak tidak jenuh di kelas terus itu saya. Jadi tetapi tetap terjaga pembelajarannya. Ini untuk measure refleksi dan cek ya. Kemudian kesimpulan program saya di sini akses efektif berhasil mengidentifikasi kebutuhan guru IT, ya, strategi mendalam dan pentingnya wadah kolaborasi. 2. Desain program tepat, pembentukan tombol efektif meningkatkan kompetensi guru dalam menerapkan pembelajaran berbasis inquiry, problem solving dan PBL. 3. Implementasi berjalan baik, pelaksanaan melalui pertemuan rutin, ya, melakukan workshop, teaching, supervisi akademik berjalan lancar. 4. Peningkatan kualitas, terjadi peningkatan keterlibatan guru, khususnya perangkat ajar dan peningkatan keterampilan 4C siswa. Kemudian Bapak sekalian yang terakhir ini saran buat Bapak Ibu guru, kepala sekolah dan sekolahannya ya. Untuk guru sarannya dan untuk berkelanjutan terus mengembangkan kompetensi profesional dan pedagogi, aktif berpartisipasi dalam kegiatan kombel dan refleksi pembelajaran. Ini saran dari untuk guru ya. Kemudian untuk kepala sekolah atau ibu sekolah menyediakan dukungan sarana, waktu dan supervisi akademik berkelanjutan. Selaku kepala sekolah diminta untuk memfasilitasi ya, agar pelaksanaan kegiatan di sekolah tersebut bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Ini seperti ini keduanya ya, memfasilitasi kerjasama dengan pihak eksternal maupun internal sendiri ya. Kalau sekolahnya mampu ya dipakai, tapi kalau tidak mampu ya cari sumber yang lainnya. Untuk sekolah mengintegrasikan hasil praktek baik ke dalam program pengembangan sekolah. Demikian Bapak sekalian, ini masih demikian untuk praktek baik saya yang sudah saya laksanakan dan ini sudah saya istilahnya sudah saya terapkan di sekolah saya. Kemudian di sini ada saya bukukan Bapak Ibu sekalian. Di situ kemarin laporan saya pada waktu diupload ini sudah saya bikin satu persatu yang perlu saya lampirkan ya. Ada format laporan analisis kebutuhan guru, SK Kombel, panduan pelaksanaan Kombel, jadwalnya, laporan penetapan temanya, ya, format dokumen praktek baik, daftar hadir, ya Bapak Ibu perlu daftar hadir juga untuk sebagai bukti untuk laporan di bos juga, ya. Ada notolnya, undangannya, instrumen monitoring,
instrumen observasi praktek pembelajaran, instrumen supervisi akademik, beban baik siswa, kemudian format revisi RTP, ini sudah ada di sini sebagai saya untuk bukti kalau saya sudah melakukan. Untuk mungkin foto, ini yang pernah saya lakukan. Foto ini. Nah ini. Nah ini guru saya ini, Bu Ratna, mengibaskan dengan sekolah saya sendiri. Kemudian ini contoh ini di sekolah saya di kelas, Nah yang ini dari narasumber yang lainnya, tapi ini mengundang diri SD Brujo 12. Narasumbernya dari Jatipulo ini, juga teman. Kemudian ini, nah ini Bu Hendrik, ini. Kemudian ini, pembahasan pembelajaran mendalam SD 03 Bujul. Nah ini fotonya, ini bagus sekali ya. Terus kemudian juga dilakukan untuk penerapan penyusunan RPP juga. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa saya paparkan. Ada kekurangan mohon dimaafkan, kalau ada kelebihan mungkin bisa dipakai, monggo bisa disadur. Ini langkah-langkah integrasi ini sebagai pedoman untuk melakukan program kegiatan. Kita perlu mengidentifikasi dulu, kemudian merencanakan, membuat strategi pelaksanaannya, kemudian implementasinya, terus refleksi, kemudian tindak lanjutnya begitu. Juga tidak kalah penting dengan biaya, dana bos. Kira-kira ono ora dinggo kegiatan. Kalau di rapat panjenengan itu orang sanggo dana, bisa saja tidak usah didanai. Tetapi kalau perlu, monggo sebagai kegiatan untuk peningkatan perlu dana. Terima kasih Bapak sekalian atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak Jody, materi sampun dipun paringaken ngaturaken dhumateng para rencang. Sumangga sakmenika saking kelompok setunggal kalih 3 gangsal ingkang badhe paring tanggapan utawi pandangan ingkang nggih. Pak Cita J, sumangga. Wekdal gangsal 11 menit. Baik, terima kasih. Kenalkan Marjito dari kelompok 1. Mohon izin, ini mau menyampaikan sesuatu kepada Pak Judi Sujatjoro. Namanya keren sekali, seperti mirip dengan anak Dewa Krishna, Sudijo. Baik, gini Pak, terima kasih. Bapak sudah menyampaikan praktik baik, keren sekali Pak, ya inspiratif ya. Jadi ini adalah momen yang pas untuk kita belajar datang penjenengan. Jadi kita akan nanti banyak belajar, ada sesuatu yang dapat kita dapatkan, dan nanti larinya nanti untuk kita membuat istilahnya kegiatan transformatif gitu ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak. Ini saya mau menyampaikan begini. Kalau di prakarsa perubahan atau semacam upaya transformatif itu ada sebuah pendekatan istilahnya STAR gitu ya. Ada situasi, ada tujuan, dan seterusnya apa ya. Nah ini saya cuma kepingin Pak Judi untuk memberikan gambaran kondisi awal, kemudian setelah ada praktik baik itu, kemudian nanti perubahannya apa, we so what different dance gitu ya.
dari apa yang berubah kemudian begitu. Itu aja Pak, mudah-mudahan nanti kita bisa nangkep dan menjadi sesuatu yang berharga untuk kita. Terima kasih. Semoga datang Bapak Sudi dari hari ini. Ini intinya ya, latar belakang dulu ya. Kondisi awal setelah terjadi praktik baik itu membuat apa kondisi global? Saya berdiri dulu ya, enak berdiri daripada duduk terus kalau pegang. Ya, diri. Gini Pak, saya itu di sekolah saya itu dari pertama kali saya datang ke situ, ini riwayat nih, saya ini di sini banyak teman-teman saya dari Jumapolo, Jumantoro juga ada. Ini Wiji, Mulyani, ini itu banyak-banyak teman juga ini, ya. Kita di sini sharing ya. Untuk SD 03 Brujul awal saya datang itu, Pak, istilahnya sarana prasarana kurang. Alhamdulillah saya datang ke situ, saya observasi kekurangannya apa, saya komunikasi dengan Pak Komite, Pak Lurah juga, nanti saya undang untuk mencarikan solusi. Sebetulnya pada waktu itu SD saya itu yang perlu saya tangani adalah terasnya. Tiangnya itu sudah mentiung gini. Nanti kalau hujan takutnya beratnya dinding itu nanti akan membuat apa nih? Tiangnya itu kan tambah melihat gitu. Takut, terus saya cari dengan Bapak Lurah, Bapak Komite tersebut proposal Pak gitu. Terus ada lagi nanti kita cari alumni sebagai apa misalnya sumber dana ya, memperhatikan sekolahnya dulu itu. Saya kasih alumni dari SD 03 Brujul itu tahun berapa itu saya kasihkan, tetapi ternyata Bapak Lurah belum bisa melanjutkan sampai sekarang, malah dulu mendahului almarhum. Tapi terus saya berusaha dengan cara saya sendiri, yaitu dengan proposal saya ajukan ke dinas sampai 2 kali nggak ada turun-turun. Tapi berhubung saya tetap berharap ya, bekerja tetap berjalan, alhamdulillah kok itu di angka 5 kegiatan. Sebetulnya saya sudah ada perpustakaan, ada ruang guru ya, itu sudah. Tapi di situ malah ditambahi lagi. Ruang perpustakaan jadi loro, ruang guru jadi loro, tambah UKS, tambah laboratorium YTI, kemudian toilet gitu. Ya semua ini dilaksanakan oleh komite, bukan sekolah tapi oleh komite yang melaksanakan, dari bertanggung oleh komite, tapi kepala sekolah dan guru itu sebagai pengawas saja. Alhamdulillah Bapak sekalian, sarana prasarana menjadi lengkap. Kemudian dari guru saya tersebut sudah saya ketahui Pak. Saya kan di sekolah ada Bapak Ibu guru yang lain pegang laptop, saya dikasih 1 laptop. Terus saya tanya, inventaris laptop berapa Bu? Sama yang pegang inventaris. Ada 3 Pak, ya dikasihkan untuk teman-temannya itu yang tidak. Nah, Pak dia tidak bisa Pak, ya udah dikai wae belajar di rumah atau nanti pada di sekolah untuk belajar bersama gitu. Dipegangi di sekolah, saya suruh bawa, ternyata nggak dibawa. Di rumah saya tanyakan untuk belajar dengan anaknya, nggak bisa juga. Hasilnya saya tarik lagi. Akhirnya saya punya ide, bagaimana ya kok guru saya seperti itu, apakah yang diajari mulai iso. Ternyata saya beri wadah kombel Pak, ya, kombel saya jadwalkan. Kemudian guru yang mereka bisa itu saya untuk memberikan pendampingan. Caranya gitu, pertama ngetik dulu, ya, ngetik dulu, mengetahui buat kita dulu. Ini yang gitu, yang gitu seperti itu. Berbeda dengan HP, ya. Kalau laptop nanti lebih luas lagi, seperti itu. Menunya di situ sudah berbeda lagi. Seperti itu pendampingan dengan sabar. Mereka yang tidak repot di situ mendampingi Bapak Ibu guru yang saya laksanakan tiap hari Kamis Pak. Kalau tidak ada kegiatan lain pasti kita laksanakan hari Kamis, kita sepakati bersama. Kemudian setelah itu juga berlatih dengan
mengunduh YouTube misalkan untuk mendukung pembelajaran. Jadi sekolah saya semua kelas kecuali kelas 1 dan 2 tidak ada LCD-nya karena mereka tidak mampu mengoperasionalkannya. Ibu nggih sudah dilihat sendiri di kelas tuh. Saya memang dalam menjadi kepala sekolah yang saya utama adalah kelasnya dulu, kebutuhan kelasnya dulu. Itu yang saya utamakan agar pembelajaran berjalan baik dan bisa meningkatkan kualitas guru dan anak-anak juga begitu prestasinya. Kemudian sambil berjalan ya, mereka itu ternyata ya gandeng namanya sudah usia ya, sebenarnya sudah ada yang pensiun juga dari ketiga tersebut sudah Bu Pak memang berat, tapi saya tetap mendampingi mereka. Saya berharap Bu Pak kalau mau belajar mengajar atau supervisi kalau menggunakan LCD bisa nanti dibantu Bapak Ibu guru mendampingi senengan itu tujuan solusi saya gitu. Biar apa nggih? Anak-anak itu yang menjadi objeknya itu juga tertarik, tidak hanya gambar di kene kita. Terus kayak gambar seperti kita pada itu PPA itu. Tujuan saya biar pembelajaran juga baik. Itu alhamdulillah untuk rapot pendidikan kualitas pembelajaran saya kemarin juga sempat kuning, sekarang sudah hijau. Semuanya hijau. Alhamdulillah yang stagnan dalam arti sama ya. Ini literasi juga kemarin juga Quran menurun, sekarang sudah meningkat. Yang ini malah justru yang karakter yang agak turun sedikit, tetapi nilainya juga masih hijau. Nih. Untuk awalnya saya itu mengambil judul itu bukan optimalisasi Pak, saya itu mengambil transformasi juga, perubahan di komputer tersebut. Tapi dari pengajar saya kok kurangannya enak ya Pak Yudi, ini kok optimalisasi komputer gimana? Ibu, saya setuju itu Bu. Jadi di sekolah saya itu meskipun gurunya seperti itu, tetapi teman-temannya saya harapkan untuk selalu mendampingi Pak Puja. Jadi kita di situ kerjasama. Nah, saya yang wes iso tenan gimana gitu. Perlu ada pendampingan saja. Yang penting ada kemauan untuk bertanya atau mungkin ingin maju. Yang penting itu berikan semangat. Itu Pak yang mungkin bisa saya sampaikan. Mungkin ada tadi yang start metode apa? Ya, Start itu dulu pernah saya juga gunakan, tapi kok isanya buat saya kurang cocok gitu. Saya malah justru enak yang inquiry itu. Ada tahap-tahapnya untuk mencarikan langkah-langkah permasalahan terus solusinya gitu. Mungkin diterima Ibu Nurul. mungkin ada lagi. Oh dia habis. Iya. Penasaran deh Pak ya? Ya nanti di lain tempat bisa. Nyuwun pangapunten dumateng para rencana ingkang dereng saged nggih menika atur pandangan nggih. Nyuwun pangapunten. Kula kinten adicara nggih pemaparan materi saking Bapak Judi SPD MPD saking SD Negeri 3 Brujul sampun karampungan. Pramila sumangga adicara wonten enjang menika kita tutup sareng-sareng kanthi waosan hamdalah sesarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Numpat jendela cekap semanten nyuwun pangapura. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasa masuknya kelompok 4.